Selamat pagi, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kadang kita harus mengalami kesulitan, penderitaan, bahkan air mata yang begitu banyak dalam kesulitan. Setiap manusia dalam hidup ini ada saatnya kita mengalami kondisi seperti itu. Dan sebagai anak Tuhan, kita itu kesempatan kita boleh berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Tapi ada kalanya dalam masa-masa sulit itu kita sulit untuk berdoa, sulit untuk berkata-kata kepada Tuhan. Bahkan kita pun susah untuk sharing pada orang lain, cari kawan bicara untuk sharing beban itu tidak ada. Sehingga kita kadang mengalami loneliness, kita mengalami depression, dan kita mengalami broken heart dalam hidup kita ini. Aspek lain dalam hidup kita, pada waktu kita lancar, waktu enak, waktu ceria, kita kadang-kadang bisa melupakan Tuhan, bahkan mengabaikan Tuhan dan tidak mengutamakan Tuhan. Ini suatu dinamika di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan. Nah, khususnya kita akan bahas tadi mengenai bagaimana kita membangun kehidupan doa yang benar, atau bagaimana kita boleh berdoa dalam segala suasana, segala kondisi dalam hidup kita. Bahkan Alkitab mengajar pada kita mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita sekali lagi masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena kami boleh mengenal Engkau Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, dan Allah yang peduli dalam kehidupan kami. Sehingga dalam pergumulan hidup kami dalam dunia ini, kami tidak pernah sendiri. Tangan Tuhan yang tidak kelihatan selalu menopang kami, bahkan memberikan arah, bimbingan kepada kami. Tangan Tuhan yang tidak kelihatan juga menopang, sehingga sesuai dengan janji-Mu, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Kalau dia jatuh, dia tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya Tuhan, saudara kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir, Engkau berbicara, dan Engkau siapkan hati kami untuk belajar kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita membaca di dalam Yakobus pasal ke-5. Kita akan lanjutkan ayat ke-13 sampai 18. Kita membaca bergantian, saya akan mulai lebih dulu. Kejadian pasal 5 ayat 13, saudara 14 sampai ayat 18 kita bergantian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ayat 14 silakan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya, saudara Yesus Kristus, bagian kita baca ini ada beberapa topik yang kita bisa bahas. Yang pertama, kita bisa membahas mengenai bagaimana doa di dalam segala kondisi, baik waktu kita dalam kesulitan
atau waktu kita mengalami kelancaran hidup. Sekaligus kita bisa membicarakan tentang bagaimana kita perlu untuk didoakan orang lain yang lebih rohani oleh penatua, atau mengkaitkan juga bagaimana doa dengan iman. Dan ini ada banyak hal yang kita bisa kupas pada bagian ini. Dan hari ini saudara, kita akan khusus membahas mengenai bagaimana kita berdoa dalam segala kondisi kehidupan kita, baik pada waktu mengalami kesulitan ataupun pada waktu mengalami ceria atau kelancaran dalam hidup kita. Sehingga doa boleh menjadi suatu lifestyle, gaya hidup atau kebiasaan hidup yang sehat. Saudara, manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Dan kita diciptakan sebagai pribadi. Sebagaimana Allah itu sebagai pribadi, kita diciptakan sebagai satu pribadi. Pribadi yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga satu-satunya makhluk yang bisa berelasi, bisa mengenal Allah yang hidup hanyalah manusia. Karena manusia diciptakan sebagai pribadi seperti Allah. Manusia juga diciptakan punya kesadaran adanya Allah, ada sense inner science, atau ada kesadaran akan Allah. Atau manusia diciptakan sebagai makhluk rohani. Ada kesadaran rohani sehingga manusia itu bisa berelasi dengan Tuhan. Binatang tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Binatang tidak memiliki sifat rohani. Sehingga binatang tidak mungkin ada kesadaran akan Allah dan tidak mungkin bisa berelasi dengan Allah. Karena binatang tidak diciptakan menurut gambar Allah. Kalau kita bicarakan binatang punya otak enggak? Punya. Binatang punya perasaan tidak? Punya. Binatang punya kehendak tidak? Punya kan? Ada mau makan, ada mau tidak makan ya. Ada mau kawin, ada enggak belum minat kawin gitu. Ada kemauan. Manusia punya pikiran tidak? Punya. Manusia punya perasaan tidak? Punya. Manusia punya kehendak tidak? Punya. Kalau gitu manusia sama dengan binatangnya. Di dalam aspek-aspek tertentu ada kemiripan. Tetapi saudara, ada kelebihannya. Ada perbedaan yang sangat penting sekali. Manusia diciptakan memiliki kemampuan untuk memikirkan Allah. Binatang tidak. Ya. Punya otak tapi tidak punya kemampuan untuk belajar dan mengenal Allah. Binatang punya perasaan tetapi tidak memiliki perasaan seperti manusia. Manusia bisa mengasihi Allah, bisa menikmati Allah. Binatang tidak bisa. Bisa nggak binatang hujan dikasih makan sia-sia samping? Nggak bisa kan? Betul nggak? Hanya manusia yang diberikan sesuatu kesadaran Allah dan bisa bereaksi, menikmati Allah, bersyukur kepada Allah. Sekaligus manusia diciptakan punya kehendak untuk meresponi Tuhan, mentaati Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan. Itu manusia. Binatang tidak punya kesadaran seperti itu, saudara. Hanya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia mengalami hambatan, kesulitan, bahkan putus hubungan dengan Tuhan. Sehingga manusia tercemar pikirannya, perasaannya, sehingga manusia tidak bisa meresponi dengan Tuhan secara benar dan secara intim dengan Tuhan. Karena dosa, manusia terpisah dengan Tuhan. Nah, di dalam Kristus, waktu kita bertobat terima Tuhan Yesus, Yesus sebagai pengantara manusia dengan Allah, maka di dalam iman kepada Kristus, kita didamaikan dengan Allah, dan kita bisa berelasi dengan Tuhan. Sehingga manusia bisa mengenal Allah di dalam Kristus. Sehingga manusia punya relasi, bisa berdoa dan juga bisa berelasi dengan Tuhan. Dan ekspresi doa
dan memuji Tuhan adalah ekspresi kehidupan manusia tentang mengenal dan berelasi dengan Tuhan. Sehingga saudara, saya katakan doa adalah ekspresi iman atau penyataan iman bahwa saya itu mengenal Allah dan saya punya hubungan dengan Allah di dalam doa. Demikian juga waktu kita memuji Tuhan. Saudara, agama Kristen ada agama yang ada suatu format memuji Tuhan. Bahkan banyak puji-pujian di dalam dunia ini yang diciptakan karena manusia itu mengenal Tuhan. Sudah pikir kira-kira puji-pujian di dalam kekristenan dalam dunia ini ada berapa lagu, saudara? Pernah dengar nggak berapa lagu? Saya pernah dengar dari Pak Stephen Tong, lagu-lagu yang menceritakan tentang Tuhan, tentang iman Kristen, jumlahnya lebih dari 5 juta. Banyak lagu-lagu yang dicipta dari berbagai macam bangsa, bahasa. Mereka memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan itu ekspresi manusia di dalam mengenal dan berelasi dengan Allah itu di dalam doa dan di dalam pujian kepada Tuhan. Sehingga orang percaya mereka ditandai punya kehidupan doa. Dan ada momen dia bisa bersyukur, memuji Tuhan. Dan ini bukan terjadi secara otomatis. Ini terjadi setelah seseorang itu bertobat, terima Tuhan Yesus Kristus, lalu dibenarkan, dijadikan anak-anak Allah, dan Roh Kudus tinggal dalam hidupnya, mengajar, memampukan dia untuk berdoa kepada Bapa di surga. Dan ini terjadi hanya di dalam diri orang Kristen. The true prayer, doa yang sejati, dimungkinkan jika seorang itu sudah percaya kepada Kristus, didamaikan dengan Allah, dan ada Roh Kudus yang dikaruniakan kepada orang percaya, sehingga Roh Kudus itu membimbing dan memampukan kita untuk berdoa. Saudara, Roh Kudus, setiap orang percaya ada Roh Kudus dalam hatinya. Roh Kudus itu yang menggerakkan dia untuk berseru, ya Aba, ya Bapa, sehingga bisa berrelasi dengan Tuhan. Ini keunikan di dalam iman Kristen. Yang kedua, saudara, kita melihat juga Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita berdoa kepada Bapa di surga. Maka Dia akan memberikan kepada orang memintanya di dalam namanya. Saudara, kita melihat di dalam Alkitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat 23-24. Mari kita membaca Yohanes pasal 16 ayat 23-24. Yohanes pasal 16 23-24 ya. Saya akan bacakan di saudara sekalian. Dan pada hari ini kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerimanya, supaya penuh sukacitamu. Satu ayat lagi, saudara, di dalam 1 Yohanes pasal ke-5 14 dan 15. 1 Yohanes pasal ke-5. Saya akan bacakan dulu sekalian ayat 14-15. Dikatakan demikian, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa Ia akan mengabulkan
mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita akan memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudara, kita diberikan kemampuan untuk berdoa. Dan Roh Kudus membimbing kita berdoa supaya kita boleh berdoa menurut kehendak Tuhan. Yesus mengatakan, "Mintalah maka kamu akan mendapat." Aspek kata, kau minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ini saudara, kata Yesus Kristus, di dalam hidup kita, kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang bisa melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup kita. Dan doa menjadi sarana anugerah untuk kita menerima janji Tuhan atau jawaban Tuhan. Saudara, waktu Yesus Kristus, di sini juga dikatakan jika kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita berdoa kepada Tuhan, tapi nggak ada jawaban. Lalu kita jadi putus asa, kita nggak berdoa lagi. Saudara, kata Yesus Kristus, Allah memang Maha Kuasa melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena Allah itu Maha Kuasa. Tapi Allah juga Allah yang berdaulat dan bijaksana. Kalau kita mintanya salah, tidak sesuai dengan kehendak Dia, maka Dia tidak melakukan apa yang kita inginkan, saudara. Sehingga tadi Alkitab mengatakan kepada kita, saudara, bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Yang pertama, kita berdoa di dalam namanya, nama Yesus. Yang kedua, kita berdoa menurut kehendaknya. Yesus pernah mengatakan perumpamaan, mintalah maka kamu mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang akan menerima, dan setiap orang meminta akan menerimanya, setiap pintu akan dibukakan. Tapi Tuhan mengatakan ada suatu catatan berikutnya. Adakah seorang ayah memberikan ular kalau anaknya minta roti? Pasti tidak, saudara. Kadang-kadang permintaan kita bisa salah, sehingga Tuhan tidak menjawab doa kita. Nah, bagaimana kita bisa menemukan kehendak Tuhan sehingga Tuhan akan dijawab oleh Tuhan? Maka perlu kita tuh membaca firman Tuhan, mengenal pikiran Tuhan, dan kita menaikkan isi hati Tuhan, sehingga apa yang dipikirkan kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita perlukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian saudara-saudara, Yesus Kristus disebutkan juga di dalam orang-orang reform, tradisi reform mengatakan Allah akan bertindak jikalau kita meminta apa yang Tuhan janjikan. Saudara, ini tradisi orang-orang Puritan, saudara. Waktu kita berdoa, bukan sekedar berdoa, tapi kita berdoa meminta apa yang dijanjikan Tuhan. Ada janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Maka kita perlu meminta sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan bagaimana kita mengerti janji Tuhan dalam hidup kita. Maka saudara, Roh Kudus akan memimpin kita masuk di dalam mengerti firman Tuhan, supaya kita makin peka dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, ada seorang tokoh di dalam orang-orang Puritan, saudara. Dia mengatakan, saudara, bahwa di dalam kehidupan doanya ribuan kali dia itu menerima jawaban Tuhan. Hampir dikatakan tidak ada doa yang dia tidak dijawab oleh Tuhan. Lalu kenapa? Rahasianya apa, saudara? Saudara, di dalam kesaksian hidupnya, dia sudah membaca Alkitab 200 kali. Bayangkan, 200 kali baca Alkitab. Sehingga betul-betul apa yang dipikirkan ini bukan sekedar keinginan sendiri, keinginan dagingnya, nafsu egoisnya. Bukan. Dia betul-betul apa yang diminta itu apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan dan bagi pekerjaan Tuhan. Ribuan kali doanya nggak pernah meleset.
Dia berkata-kata sesuai dengan bimbingan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, dan berdoa dengan benar. Ya, kita katakan doa orang benar itu besar kuasanya. Karena kita minta supaya akhirnya itu nama Tuhan itu dimuliakan. Apa yang dikehendaki Tuhan itu digenapi. Maka Tuhan akan melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, sisi lain kadang-kadang kita bergumul, saudara. Kita nggak tahu dari kehendak Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengajarkan, biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi, saudara. Waktu kita berdoa, kita nggak menemukan jawaban atau tidak mengerti bagaimana berdoa, kita jangan berhenti berdoa. Terus berdoa sampai kehendak Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, di dalam Westminster satu katekisme bicara tentang doa. Doa yaitu kita menyampaikan keinginan hati kita yang paling dalam, yang paling jujur kepada Tuhan. Saudara, ini bukan sekedar keinginan sesaat atau keinginan yang emosional, tapi keinginan yang sungguh-sungguh di dalam hati kita yang paling dalam. Maka sesuai dengan janjinya, Tuhan akan menjawab doa kita. Saudara, ini doa aspek lain suatu komunikasi. Komunikasi bukan sekedar kita sekedar nyampaikan unek-unek ya. Tapi dengan jujur kita menyampaikan sesuatu yang ada di dalam hati kita. Saudara, kapan kita bisa menikmati kedekatan dengan Tuhan? Sehingga kita boleh berdoa dengan jujur, dengan tulus kepada Tuhan. Sehingga akhirnya kita boleh melihat campur tangan Tuhan di dalam doa-doa kita. Kadang-kadang kita ini doa ya, setelah doa, saudara, besoknya lupa apa yang kita doakan, saudara. Betul nggak? Kadang-kadang kita doa kayak orang menguap, wah sudah selesai. Ya. Katarsis aja. Jadi kita hanya mengucap sesuatu, sudahnya sekedar bicara, tanpa kita betul-betul mengumuli apa kita bicarakan. Apalagi kalau kita sudah berdoa, kita sudah punya keinginan sesuatu melalui pikiran kita, maka kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan supaya Tuhan itu mengikuti apa yang keinginan hati kita. Sehingga makin kita berdoa, bisa jadi kita makin memaksa Tuhan, meminta komplain Tuhan, sehingga justru kita nggak lihat pimpinan Tuhan lewat doa yang kita naikkan. Maka bagaimana kita perlu mengenal Tuhan, punya relasi dekat dengan Tuhan, dan jujur kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab sesuai apa yang dijanjikan. Saudara, di dalam satu definisi yang bagus sekali disampaikan bahwa waktu kita berdoa, saudara, saya akan bacakan di sini, saudara. Ini bukan semacam komunikasi dengan Tuhan seolah-olah kita menguap, tetapi kita sedang melakukan percakapan. Bukan yang memberikan daftar keinginan atau keinginan kita kepada Tuhan, tapi mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Saudara, keterbukaan kepada Tuhan, kejujuran sama Tuhan, apa yang kita alami, apa yang kita inginkan untuk diserahkan kepada Tuhan. Maka Roh Kudus itu akan memimpin kita untuk lebih mengenal Tuhan, lebih mengenal kehendak Tuhan, dan kita boleh mengalami jawaban Tuhan di dalam kehidupan doa saudara dan saya. Saudara, ini landasan yang penting dalam kehidupan saudara saya. Kita di dalam Kristus, kita boleh memiliki privilege untuk berdoa kepada Tuhan. Kita bisa mencurahkan segala isi hati kita, kebutuhan kita secara jujur kepada Tuhan. Dan waktu kita berdoa, kita mau tunduk kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Maka kita akan melihat yang terbaik akan Tuhan berikan kepada anak-anaknya, dan berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah akan mengecewakan orang yang bertekun menantikan Dia. Manusia boleh mengecewakan, manusia bisa mengecewakan,
Tapi kalau kita berharap secara tulus kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saudara, saya waktu masih muda dulu, saya ada seorang pembimbing rohani yang membimbing rohani saya. Dia mengatakan kepada saya, Kohan, kalau kamu ada kesulitan atau banyak kesulitan kamu alami, banyak baca kitab Mazmur. Mazmur itu ada banyak pergumulan orang-orang percaya, khususnya Daud, menyampaikan segala keinginan hatinya, pergumulan hidupnya secara jujur kepada Tuhan. Dan Mazmur ada suatu kesaksian di mana Tuhan boleh bekerja di dalam doa-doa orang percaya. Dan Daud mengalami itu, sehingga dia menulis banyak Mazmur. Ada 150 Mazmur yang ada dalam kitab Mazmur, dan banyak di antaranya ditulis oleh Daud. Saudara, saya sudah puluhan kali membaca buku Mazmur, sampai saya pernah buat Mazmur sendiri. Jadi saya membuat Mazmur sendiri dengan kreatif sendiri. Artinya saya kumpulkan Mazmur-Mazmur di dalam kitab Mazmur yang pernah berbicara kepada saya. Saya tulis, saudara. Dan saya menghafal banyak Mazmur. Ada satu dosen saya yang mengajar kitab-kitab syair. Ujiannya apa? Ujiannya menghafal kitab Mazmur. Setiap orang ujiannya menghafal kitab Mazmur. Dan itu suatu hal yang indah sekali. Dan seringkali waktu saya dalam kesulitan hari ini pun, saya mengingat firman Tuhan yang saya pernah hafal itu. Dan seringkali waktu saya besuk orang lain, saya membacakan kitab-kitab Mazmur untuk menguatkan orang lain. Ambil contoh Mazmur 126. Dia mengatakan, orang yang berjalan maju dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang menabur dengan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Pada waktu Allah memulihkan hidup kita, lidah kita penuh dengan nyanyian, mulut kita penuh dengan pujian, karena Allah telah melakukan perkara-perkara yang ajaib kepada orang-orang ini, saudara. Waktu kita dalam kesulitan, kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan dari langitnya akan menjawab doa-doa kita. Nah, itu semua Mazmur yang ditulis oleh Daud, saudara, yang indah sekali. Saudara, kalau sudah dalam kesulitan, dalam kedukaan, mengalami depresi dalam hidup ini, saudara, kalau kita melihat di dalam kehidupan manusia hari ini begitu banyak masalah. Bukannya masalah sakit, bukan masalah COVID, banyak konflik di dalam keluarga. Banyak suami istri yang tidak harmonis. Banyak anak-anak dilahirkan di dalam keluarga yang broken home. Mereka mengalami kegelisahan dalam hidup, dan kadang mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat, saudara. Saya beberapa hari yang lalu, saudara, ada seorang suami sampai jengkelnya sama sang istri. Dia dikeprok kepalanya sampai berluka, saudara. Kekerasan rumah tangga. Bagaimana menghadapi situasi ini? Ini terjadi bukan di luar gereja, di dalam gereja. Dalam kehidupan orang Kristen bisa terjadi ada kekerasan dalam rumah tangga, ada child abuse, anak-anak dianiaya atau dipelat oleh orang tuanya sendiri. Pergumulan seperti ini menjadi pergumulan yang real dalam kehidupan masyarakat, saudara, termasuk dalam kehidupan orang Kristen. Saya nggak bisa bayangkan kalau nggak ada Tuhan, siapa yang akan memberi kekuatan, solusi dalam hidup ini menghadapi persoalan yang begitu kompleks. Saudara, doa adalah sarana anugerah Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan janjikan. Doa adalah sarana kita bisa menikmati kekuatan Tuhan yang menopang hidup kita menghadapi kesulitan di dalam hidup ini, saudara. Ada seorang suami istri, sang suami seorang yang ganteng, apalagi dia seorang bintang film. Sang istri juga cantik sekali. Orang lihat, oh betapa bahagianya keluarga ini ya.
banyak uangnya, terkenal lagi ya. Tapi sebagai Yesus Kristus, namanya manusia nggak pernah puas dalam hidup ini. Suatu hari suaminya tertarik sama wanita lain, sampai akhirnya suaminya mau meninggalkan, mau menceraikan istrinya. Istrinya orang percaya Tuhan, tidak mau diceraikan. Seringkali diperlakukan kasar, dengan sengaja dia selingkuh dengan wanita lain, dan istrinya itu mengalami tekanan yang tidak mudah. Alkitab mengatakan bagaimana kita setia sampai mati, saya mau memisahkan. Sisi lain, dia harus menghadapi segala pelecehan dan segala kekerasan. Satu hari suaminya, saudara, tertangkap karena menggunakan narkoba. Suaminya dimasukkan penjara, ditahan di situ. Sang istri masih sabar, saudara. Sang istri masih mengasihi sang suami. Seringkali dia membesuk ke tempat sel penjara. Waktu ke tempat penjara, saudara, kadang-kadang juga diludahi, diusir. Ngapain lu kesini? Pergi sana. Aduh, saudara. Tapi istri yang takut kepada Tuhan itu terus berusaha untuk mengasihi sang suami, saudara. Sampai suatu saat, saudara, sang suami itu diberikan kesadaran oleh Tuhan, melihat sang istri itu kayak malaikat. Kok baiknya istriku ya? Hati nurani mulai tersentuh. Aku sudah mensia-siakan istriku yang takut kepada Tuhan. Aku sudah mensia-siakan istriku yang begitu setia kepadaku. Lalu saudara, orang ini kemudian bertobat, dan akhirnya menyerahkan hidup menjadi hamba Tuhan. Saudara, siapakah dia ini, saudara? Dia seorang bintang film, Roy Robinson, yang membintangi film Caligula, yang bertobat, dipulihkan hidupnya oleh Tuhan, saudara. Seorang manusia, keluarga ini sudah broken, sudah pecah, tidak dapat dipulihkan. Tapi karena kesetiaan, ketekunan istri yang takut kepada Tuhan, Tuhan akhirnya menjawab doanya, saudara. Saudara, ada seorang ahli jantung, seorang profesor ahli jantung. Dia sudah melakukan seluruh riset, penemuan bagaimana untuk terapi orang sakit jantung. Maka suatu hari dia diundang suatu conference untuk mempresentasikan hasil penemuannya, saudara. Saudara, suatu hari dia sudah mau berangkat ke airport untuk berangkat ke tempat seminar untuk dia presentasi. Tapi saudara, pesawatnya itu ditunda nanti malam. Harusnya di pagi dia berangkat, tapi ditunda, saudara. Ditunda pada malam itu dia harus seminar, dia harus presentasi hasil penemuannya, saudara. Lalu dia, bagaimana ini? Nggak mungkin kalau dia tunggu sampai sore. Lalu dia berinisiatif, ada orang kasih masukan. Kamu naik mobil, masih bisa waktu. Kamu naik mobil pagi ini 5 jam sampai ke kota itu, nggak perlu naik pesawat. Paling mepet di situ. Lalu dia berusaha beli sewa mobil, naik mobil menuju kota itu. Tapi saudara, waktu dia mau berangkat di tengah jalan, hujan besar sekali. Hujan besar, jalan sampai nggak kelihatan. Lalu dia terus jalan, saudara. Nggak taunya dia masuk jalan yang salah. Saya masuk ke tempat perkebunan, ke farm gitu ya. Sampai suatu saat mobilnya tetap pelosok, tidak bisa jalan, saudara. Di tengah-tengah keadaan yang macet itu, sudah mulai gelap, saudara. Tiba-tiba ada seorang ibu yang lewat di tempat dia mobil macet itu. Dia ngomong, mari Bapak mampir di rumah saya lebih dulu. Nah mungkin kamu bisa meneruskan perjalanan. Di sini tuh hutan ini, gak ada signal. Kamu tinggal dulu di rumah saya. Tunggu sampai besok, bagaimana mikirkan, saudara. Wah, dokter ahli jantung ini merasa menyesal sekali. Aduh, naik pesawat nggak bisa, naik mobil nggak bisa. Terpaksa dia menerima tawaran daripada seorang ibu yang ada di desa di daerah hutan itu. Lalu dia masuk di sana, ibu ini memberikan
makanan, berikan minuman ya. Setelah dia berikan minuman, ibu ini kemudian berlutut di satu ranjang kecil, doa gitu. Lalu pertama bapak ini tidak menyadari apa yang terjadi pada ibu ini. Nggak tahu di keranjang kecil itu seorang anak, dia punya anak. Anaknya itu ada kelainan jantung. Dan kalau dia mau dioperasi, ada dokter yang spesial jantung yang bisa menolong dia. Dia kasih tahu namanya. Tapi dia katakan, saya nggak punya uang. Saya nggak mungkin bisa ketemu dokter itu untuk menyembuhkan anak saya karena sakit jantung. Ibu ini tambah sadar, ini adalah profesor ahli jantung itu, saudara. Saudara, lewat peristiwa ini, Tuhan pimpin ahli jantung ini lewat pesawatnya itu cancel, mobilnya masuk hutan, datangnya Tuhan mengatur supaya menjadi berkat daripada ibu yang anaknya kena kelainan jantung. Ini adalah pengaturan Tuhan. Kadang-kadang waktu kita kesulitan, kita bertekun kepada Tuhan, kita nggak tahu caranya gimana Tuhan nolong, waktunya kapan. Tapi kalau kita bertekun di dalam Tuhan, ada waktu Tuhan, ada cara Tuhan untuk menyatakan kesetiaannya, kebaikan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Jangan meragukan Tuhan. Trust in the Lord with all your heart. Maka pada saatnya Allah menyatakan hal yang ajaib dalam kehidupan saudara sekalian. Sepertinya kebetulan bukan, profesor bisa masuk hutan ketemu ibu yang anaknya kelainan jantung. Ini bukan kebetulan. Ada pengaturan Tuhan yang tersembunyi. Keajaiban Tuhan untuk menjawab orang yang berdoa dengan tulus. Saudara-saudara Yesus Kristus, kita melihat di dalam Yakobus ini dikatakan, saudara, jika kita dalam penderitaan, kesulitan, mari berdoa. Jika kita mengalami keceriaan, hidup sukacita, ingatlah, mari kita memuji Tuhan. Saudara, di dalam Yakobus yang kita baca tadi, saudara, ini ada 7 kali Yakobus mengatakan berdoa, berdoa, berdoa. Muncul di 7 kali, baik dalam kata benda ataupun kata kerja. Setiap dorongan Yakobus di dalam berdoa ini bersifat imperatif. Ini perintah. Ya. Yakobus memerintahkan kepada orang-orang Kristen di perantauan, kalau kamu dalam kesulitan, penderitaan, berdoalah kepada Tuhan. Waktu kamu sukacita, kelancaran, bersyukur, memuji Tuhan. Ini perintah Tuhan, saudara. Saudara Yesus Kristus, ini adalah kenapa Yakobus memerintahkan ini, saudara. Karena pada waktu itu mengisyaratkan banyak orang Kristen yang tidak berdoa dan kurang berdoa. Waktu kesulitan dia nggak berdoa. Waktu Tuhan memberikan keamanan juga nggak berdoa. Orang Kristen yang pasif, tidak ada respon kepada Tuhan. Saudara bayangkan kalau saudara punya sang suami yang pendiam, punya mulut tak ngomong. Coba bayangkan kalau satu hari suami kita diam 1 bulan, kira-kira suami-suami bagaimana? Memuji dia? Tidak ya. Respon terima kasih? Tidak. Mau apa-apa enggak ngomong, pergi meluyur, tidur ya kayak babi ya. Rasanya kita tidak dianggap orang. Kira-kira istri-istri dapat suami seperti ini gimana, saudara? Stres nggak? Sebaliknya, suami punya istri seperti ini, nggak banyak ngomong, maunya sendiri, pergi nggak pamit, tidur ngorok, nggak peduli sebelah siapa, cuek satu dengan yang lain. Saudara, kata Yesus Kristus, sepertinya ini yang terjadi hidup kita sehari-hari. Saudara, kadang-kadang sikap kita sama Tuhan begini.
Kadang-kadang kita nggak rasakan Tuhan hadir dalam rumah kita. Kita ngeluyur tanpa doa, kita tidur tanpa doa, kita diberkati Tuhan juga nggak terima kasih sama Tuhan. Kita menjadi orang apatis, orang yang tidak peduli kepada Tuhan. Yakobus mengatakan tentang doa 7 kali dia berkata, mendesak orang-orang Kristen waktu itu untuk kembali membangkitkan kehidupan doa. Doa yang sudah hampir padam, hampir mati, maka dihidupkan lagi kehidupan doa. Siapa hari ini yang masih ada waktu doa? Siapa hari ini kita yang masih mendisiplin dalam kehidupan doa? Yakobus memberikan suatu peringatan kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Engkau boleh berdoa dalam segala waktu. Artinya engkau mengakui Tuhan itu hidup, Allah di sentral dalam kehidupan kita. Saudara kata Yesus Kristus, Yakobus bukannya sekedar memberi perintah untuk berdoa pada orang-orang percaya, tapi dia sendiri memiliki kehidupan berdoa yang sungguh-sungguh. John MacArthur di dalam mengatakan bahwa Yakobus bukan hanya sekedar mendorong untuk berdoa, tetapi dia sendiri, tubuhnya beri contoh di dalam dia berdoa. Seorang sejarawan kuno, Eusebius, mengatakan bahwa lutut daripada Yakobus itu seperti lututnya onta, keras. Kenapa? Dia banyak berlutut dan berdoa. Saudara, kalau kita melihat ada orang-orang tua yang tangannya besar, kasar, itu berarti apa? Kerja keras. Tangannya halus, licin, malas seperti ini. Atau nggak zaman sekarang butuh buku kali ya kan? Butuh buku. Tapi ini ada tanda, oh, tangan saya gede, kan turun-turun tukang pukul. Lututnya itu sudah kayak lututnya onta, kapal gitu loh. Kalau saya sekarang yang kapalan saya apa? Ini apa namanya? Sikuselok, sudah kapal, sudah kayak kering. Kenapa? Sering duduk baca kayak gini kan? Ini sudah apa? Kasar sekali di sini. Karena begini kan? Ya begini kan? Kadang-kadang ketik gini ya. Tanpa sadar ini sudah kayak kulit terkelupas terus gitu, kering. Seringkali kalau saya ingat saya kasih lotion. Kenapa sering begini? Saudara kata Yesus Kristus, Yakobus adalah orang yang tekun berlutut dan berdoa. Kita tahu Yakobus adalah saudara Tuhan Yesus. Yesus the man of prayer. Pagi-pagi benar dia berdoa. Kadang siang-siang hari ada waktu sendiri dia berdoa. Kadang semalam-malaman berdoa. Doa menjadi nafas kehidupan. Doa menjadi spirit kehidupan. Dan Yakobus menjadi contoh di dalam berdoa. Salah satu contoh, bukti daripada doanya itu, lututnya itu kapalan seperti lututnya onta. Saudara kata Yesus Kristus, Yakobus memerintahkan untuk orang-orang Kristen pada saat itu untuk berdoa. Yang pertama, saudara, berdoa jikalau mengalami kesulitan. Saudara, pada waktu kita mengalami kesulitan, bagaimana kita mengeluarkan isi hati kita kepada Tuhan secara jujur kepada Tuhan. Saudara, sebagai salah satu tanda saudara memiliki kehidupan rohani, pengenalan dan intimasi dengan Tuhan, maka ada keterbukaan, ada kejujuran untuk menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Saudara, dalam hidup kita tidak banyak kawan loh yang bisa kita terbuka. Cari kawan itu susah. Atau hari ini cari kuping itu susah. Kuping mau mendengar, ya. Kadang-kadang kita ragu-ragu, dia mau dengar kita atau enggak. Apa gunanya saya ngomong sama dia, bisa kasih solusi atau enggak? Saudara, kata Yesus Kristus, Yakobus mengencourage orang Kristen pada waktu engkau susah, engkau berdoa kepada Tuhan.
Saudara, Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi di samping itu tuh Allah juga berdoa. Allah bijaksana. Semua yang kita keinginkan, yang kita minta, pasti Tuhan jawab. Tapi saudara, minimal dalam hidup saudara, waktu kita ada pergumulan, kita belajar untuk berdoa. Tekun di dalam doa. Istilahnya saudara, kalau kita ada kebiasaan seperti ini, maka itu juga menjadi suatu kedewasaan rohani kita untuk mendoakan orang lain. Kalau kita sendiri tidak punya kehidupan doa yang benar, yang intim dengan Tuhan, saya kira kita tidak mungkin punya kepekaan untuk doakan orang lain. Saudara. Kita belajar untuk mendoakan, bahkan di tengah keluarga kita. Kapan terakhir kita mendoakan istri kita? Kapan mendoakan suami kita, anak-anak kita? Mereka perlu touch, sentuhan, dan juga perlu doa-doa kita. Saudara. Kita dipanggil untuk saling mendoakan. Yakobus mendoakan dan mengengkar jemaat untuk berdoa dan saling mendoakan. Ada sana personal pray, ada fellowship pray, saling mendoakan saudara yang lain. Beberapa hari terakhir ini istri saya kurang enak badan, ya, saya coba deketin dia, saya peluk dia, saya doakan dia. Kadang-kadang kita kalau nggak biasa, kita rasanya kok canggung doakan orang di sekitar kita. Kalau anak kita ada kesulitan, kita peluk dia, kita doakan anak kita. Kadang-kadang saya doakan anak saya yang ada jauh pakai telepon. Minimal pakai telepon kan bisa, kita punya alat kan, telepon. Dan doa harus menjadi gaya hidup kita, nafas hidup kita. Kita nggak boleh putus-putusnya untuk berdoa, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Bahkan untuk mendoakan hamba Tuhan boleh doakan nggak? Perlu ya. Nanti kita mempelajari dalam kita saling mengaku dosa, saling mendoakan. Itu nanti kita mempelajari, saudara. Tapi di sini saudara Yesus Kristus kita belajar dalam hidup kita. Kita harus mengembangkan kehidupan doa kita. Alkitab katakan di dalam Filipi pasal keempat, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah dalam permohonan, pengucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kita. Saudara, kadang-kadang waktu kita sudah berdoa kepada Tuhan, ada kekuatan Tuhan atau pekerjaan Roh Kudus Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Roh Kudus bekerja sehingga kita dimampukan untuk berdoa. Dan waktu Tuhan menolong kita berdoa, apa yang terjadi saudara? Dua hal. Yang pertama, kadang-kadang Tuhan memberikan kemampuan untuk kita bertekun dan menantikan jawaban Tuhan. Saudara, jawaban Tuhan itu ada waktunya sendiri. Kita perlu belajar bertekun, dan Tuhan kasih kekuatan untuk kita bertekun menantikan jawaban Tuhan. Yang kedua, Tuhan menguatkan kita supaya kita boleh siap untuk tidak menerima jawaban Tuhan. Loh, kok nggak terima jawaban Tuhan? Saudara, kadang-kadang kita berdoa sama Tuhan, Tuhan katakan no. Tapi no, kadang-kadang kita kan kok no ya. Dan waktu kita bertekun, Tuhan beri kekuatan kepada kita untuk menerima jawaban no. Pasti kita kepilih jawaban yes, tapi nggak selalu yes. Kalau di dalam Alkitab dikatakan, waktu Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani, berdoa sampai keringatnya bercampur dengan darah. Dia mengajak 3 muridnya untuk berdoa sama-sama Tuhan Yesus. Saya mau tanya, 3 muridnya berdoa nggak? Tidur. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan, biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Artinya cawan penderitaan. Yesus tahu menghadapi kayu salib itu tidak mudah. Bisa itu sakit. Sebagai manusia, dia ada sesuatu pergumulan menghadapi situasi itu. Bukannya
pergumulan secara fisikal atau psikologikal, ada pergumulan rohani yang begitu besar. Karena dia harus mati menanggung dosa manusia di atas kayu salib. Dalam sudut aspek manusia, dia takut, dia gentar menghadapi situasi. Maka dia berkata, kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Saat dia berdoa, dia siap apapun yang terjadi. Yang terjadi apa? Dia harus menderita, disalib. Tapi waktu disalib dia nggak ada komplain sama Tuhan, nggak marah sama Tuhan. Dia terima ini bagian konsekuensi logis sebagai juru selamat. Tahu penderitaannya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kita sebagai orang tua kalau kerja setengah mati, kok gini, kok hidup ya? Tapi kalau kita tahu ini konsekuensi logis, engkau sebagai orang tua bertanggung jawab untuk hari depan anak-anak, bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Saudara siap, apalagi dalamnya penderitaanku ini karena ketaatanku kepada Tuhan, Tuhan dimuliakan, maka kita akan lebih siap menghadapi itu. Yang kedua, saudara, Rasul Paulus itu sudah meninggalkan pekerjaannya, posisi yang begitu penting dalam Yudaisme. Dia jadi hamba Tuhan. Dia harus mengalami kesulitan, banyak kesulitan. Sampai suatu saat dia diserang oleh iblis, sehingga dia ada penyakit yang begitu berat. Alkitab katakan bahwa dia itu mempunyai kelemahan yang begitu berat. Ada utusan iblis yang mengocok dia. Saudara, sampai Paulus mengatakan ini iblis mengocok dia. Saya ingat akan Ayub. Iblis menyerang Ayub begitu rupa. Demikian juga iblis menyerang Paulus begitu rupa sampai Paulus itu berseru kepada Tuhan 3 kali supaya utusan iblis itu ditarik. Dia tahu menderita ini karena ada intervensi iblis yang membuat dia sulit. Dia masuk akal sebetulnya. Si Paulus berdoa, ini utusan iblis itu membuat dia menderita, sulit, dan ini kan menghambat pekerjaan Tuhan kan. Kalau kesulitan ini dilepaskan, disingkirkan, maka dia akan lebih lancar dalam pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan nggak jawab. Kadang-kadang motivasi kita doa itu benar menurut kita. Tapi kadang-kadang Tuhan punya rencana lain. Tuhan nggak menjawab doa kita, tidak langsung menjawab doa kita. Atau Tuhan punya cara yang tersendiri tidak menjawab doa kita, atau mengalihkan hidup kita dengan tujuan yang lain. Suatu saat Paulus mengatakan apa? Aku lebih suka, lebih rela dalam kesulitan, dalam penderitaan karena Kristus. Karena waktu aku lemah, aku kuat. Ini jawaban daripada Paulus. Tuhan tidak melepaskan dia dari serangan iblis, tapi Paulus merasa kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan menopang dia, sehingga dia dalam kesulitan dia tetap bisa melihat Tuhan beri kekuatan kepada dia. Dia puas dalam kesulitan, Tuhan tidak meninggalkan dia. Itu beri kekuatan Paulus, sehingga pada waktu di penjara pun dia bisa menyanyi dalam kesulitan memuji Tuhan. Ini hal yang nggak biasa. Kita kesulitan banyak mengeluh, meninggalkan Tuhan. Paulus dalam kesulitan tetap giat, bisa menyanyi sampai orang lain melihat heran, dan kepala penjara jadi percaya kepada Tuhan. Ini orang aneh. Dalam kesulitan mukanya kok ceria. Ini bukan ceria karena sudah stres, ya. Ceria ada sukacita rohani yang menyertai kehidupan Paulus. Sesuai kata Yesus Kristus, kita pada waktu kita dalam kesulitan, kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan kadang tidak melepaskan kita dari kesulitan, tapi Tuhan menambahkan hikmat dan kekuatan jika kita sanggup menghadapinya atau menaklukkan kesulitan kita, sehingga kita bisa melihat kuasa Tuhan yang menopang kita. Kita menjadi orang yang tough, orang yang tahan uji, orang yang ulet, sampai apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, Allah itu Maha Kuasa.
tapi dia cuma maha bijaksana dan berdaulat. Kadang-kadang kita harus di dalam ketidaktahuan kita belajar mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Seperti kata kepada Amsal, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan hidup kita. Di dalam iman, ketaatan, ketekunan menantikan Tuhan, itu ada cara Tuhan membentuk, mempertumbuhkan rohani kita, sehingga kita makin mengenal dan makin menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Maka Yakobus mengatakan, waktu engkau dalam kesulitan, berdoalah kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, waktu dalam ceria, kebahagiaan, kita harus juga mengingat Tuhan, bersyukur, bahkan memuji Tuhan. Ini kontras, saudara ya. Kontras yang pertama, waktu penderitaan kita berdoa kepada Tuhan. Sekarang mengalami kesulitan, mengalami kelancaran, sukacita hidup, dikata memuji Tuhan, berdoa memuji Tuhan. Saudara, pujian kepada Tuhan waktu keadaan baik. Memang sudah sepertinya waktu keadaan baik kita memuji Tuhan itu gampang, seperti gampang. Tapi saudara, saya kasih tahu, banyak orang justru pada waktu keadaan baik, lancar, sehat, ceria, kita tidak memuji Tuhan. Kita melupakan Tuhan. Kita mengabaikan Tuhan. Waktu kita lancar, semua ceria, semua bahagia, kitanya nggak ada waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Nggak ada waktu membaca firman Tuhan. Bahkan lebih jauh, kita banyak uang, banyak lancar, kita mengabaikan waktu bersekutu dengan Tuhan. Tuhan nanti kalau sudah kesulitan saya mau datang. Waktu lancar, kita bisa melupakan Tuhan. Saudara, hal ini terjadi dalam kehidupan Salomo kan? Salomo semua kondisi kerajaannya aman, semua oke. Justru dia menyimpang berbagai macam-macam dosa. Gak ada waktu lagi dekat sama Tuhan, gak ada waktu lagi bersekutu sama Tuhan, mengabaikan Tuhan pada saat-saat lancar dalam kehidupan kita. Saudara, kita waktu lancar, seringkali kita kurang rajin untuk baca Alkitab, berdoa dan lain sebagainya. Saudara, ini seperti 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus. 10 orang kusta disembuhkan Tuhan Yesus. Yang kembali berapa? Cuma 1. Saudara, 10 orang ini mengalami yang spektakuler. 10 orang kena kusta. Kena kusta itu berarti sudah mengalami karantina, nggak bisa bertemu dengan orang secara bebas. Bahkan tidak bisa boleh datang ke bait Allah. Orang yang sudah dikarantina, sudah mengalami kondisi yang hopeless, dianggap dikutuk oleh Tuhan. Kemana-mana pergi, najis. Orang nggak mau dekat sama dia, bahkan keluarganya pun tidak pergi, dianggap sudah mati oleh masih hidup. Tapi pada waktu 10 orang kusta disembuhkan, artinya kehidupan sosialnya bisa pulih, kehidupan spiritualnya bisa pulih, beribadah sama Tuhan. Dia mulai bekerja, dia mulai menikmati segala sesuatu. Tapi dia gak bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia melupakan Tuhan. Sebaliknya, seorang yang kusta ini datang kembali kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Disebutkan orang ini orang Samaria. Kontras, saudara. Yang mengingat waktu semua baik, semua lancar, tentang menghormati Tuhan, mengutamakan Tuhan, hanya satu orang. Satu orang yang dikatakan orang Samaria yang kita anggap itu orang nggak rohani. Justru orang yang sungguh-sungguh bertobat, percaya Tuhan. Orang Yahudi secara lahiriah, orang percaya, orang mengenal Tuhan, tapi hidup rohaninya itu sudah mengalami kehancuran. Saudara, mungkin karena COVID kita terkarantina, tidak bisa kerja, tidak bisa berelasi.
Maklum, waktu COVID kita mungkin gak ada waktu ke gereja secara fisikal. Kita gampang sulit untuk berdoa di gereja. Tapi coba kalau COVID nanti gak ada, apa kita lebih rajin ke gereja? Apa kita akan rajin berlutut berdoa? Apa kita akan rajin membesuk? Apa kita rajin mengabarkan Injil? Tidak juga. Inilah manusia. Manusia yang fragile, yang seringkali melupakan Tuhan, yang seringkali bersyukur kepada Tuhan. Sudah kasih Yesus pada waktu Tuhan kasih kelancaran, seharusnya kita lebih dekat sama Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih giat untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkenan orang-orang demikian, saudara. Yakobus mengingatkan kepada jemaat pada waktu itu, waktu kesulitan, engkau berdoa kepada Tuhan. Waktu semua lancar, hendaklah engkau memuji bersyukur kepada Tuhan. Doa dan pujian menjadi gaya hidup kita, baik waktu susah, waktu senang, waktu ada badai, waktu kadang tenang. Kita harus memiliki kehidupan doa yang benar. Amin. Doa di dalam segala situasi, doa dalam segala suasana hidup. Kita mau mementingkan kehidupan doa kita. Kita menjadikan Allah pusat di dalam kehidupan saudara. Itu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita membangun kebudayaan yang baru. Kebudayaan baru sebagai anak Tuhan. Hidup kebudayaan hidup di dalam doa. Mulai dari kita secara personal, kita membangun kehidupan doa. Dan keluarga kita bangun berdoa-doa. Dan komunitas gereja kita mau saling mendoakan. Supaya berkat Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin.